Halo Budum, selamat datang di K Browsing. Dan untuk browsingan hari ini kayaknya udah pada tahu karena kemarin baru saja ada Piala Presiden Esports dan sudah kita temukan pemenangnya, runner up-nya juga udah ada. Di sini sebenarnya gue lebih mendetailkan sistem untuk menuju kepada IESF kali ya, karena biar kalian tuh yang bertanya-tanya siapa sih perwakilan IESF, kira-kira nanti siapa yang bakal mengisi. Kalian mungkin akan menemukan jawabannya di akhir video ini. Tapi sebelum kita menuju ke browsingannya, buat teman-teman aku ingatkan sekali lagi dulu nih, mumpung lagi ada mega sale 11.11 di Mobile Legends Bang Bang, kalian langsung aja cek di link di description. Di situ ada Chia Store yang dimana bisa nge-support kalian untuk pembelian diamond dengan harga murah kualitas mewah. Dan nantinya diamond yang udah kalian beli bisa kalian sumbangkan kepada the Lord of the Moonton untuk event 11.11 ini, karena banyak banget skin-skin kayak skin Gusion, terus ada resell skin yang Hayabusa 11.11, sama ada skin export juga. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli diamondnya di Chia Store sekarang juga, sebelum nanti eventnya disudahi oleh the Lord of the Mountain per tanggal yang sudah ditetapkan. Oke, kita langsung mulai aja browsingan kita dari Bigetron Beta atau Ion Beta, yang dimana mereka menjadi runner up dari Piala Presiden Esports. Dan sekali lagi congratulations untuk Audi CS, Jesgar, Virnocure, Gamskuy atau Gamora, dan juga Mat yang akan lolos ke Seleknas. Jadi gini, di Seleknas itu baru seleksi. Jadi belum benar-benar menjadi satu buah timnas. Dan ini yang bakal aku jabarkan kepada kalian. Jadi sistemnya akan seperti apa? Kita ucapin congratulations dulu buat runner up kita, Ion Beta, yang nantinya akan mengikuti qualifier selanjutnya untuk mendekati tahap ISF. Dan mari ucapkan selamat bagi Bigetron karena mereka menjadi juara dari Piala Presiden Esports 2022 dan langsung masuk pelatnas. Jadi mungkin kalian agak sedikit bingung untuk membedakan Seleknas dan juga pelatnas, bahwa dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, kalian harus tahu Seleknasnya dulu. Yang kedua, kalian harus tahu juga pelatnas, pelatihannya. Seleknas itu seleksi, pelatnas itu pelatihannya. Jadi ini yang bakal kita bagi dua, dan kalian udah mulai harus hafalin Seleknas sama pelatnasnya sebelum kita bakal jauh lebih dalam untuk menjelaskan bagaimana progres yang berbeda dari Bigetron Alpha dan juga Ion Beta. Tapi anyway, selamat buat Ki, Max, Sorizo, Moreno, dan juga Saken yang akan langsung masuk pelatnas. Jadi beda sama Ion Beta. Ion Beta Seleknas, untuk Bigetron Alpha dia pelatnas. Bang, bedanya apa Seleknas sama pelatnas? Detailin lagi dong. Let's go. Jadi per postingan garudaku.esi pada 7 hari lalu, persis 7 hari lalu, jadi sekitar tanggal 7 November 2022, ada tahapan seleksi nasional Mobile Legends Bang Bang yang diperbaharui. Yang sebelumnya, itu kalau juara satu Piala Presiden Esports, langsung masuk final Seleknas, seleksi nasional. Untuk yang juara satu Piala Presiden, ternyata sekarang itu langsung masuk pelatnas, pelatihan tim nasional. Dan ini berbeda, tentu berbeda. Kenapa? Karena yang di atas ini, yang juara 2 Piala Presiden, juara 1-2 kualifikasi terbuka, juara hero, itu baru seleksi. Seleksinya aja ini masih berjalan. Teman-teman bisa nonton langsung di Garudaku.esi. Dan ini game ketiga. Di jadwalnya dari Seleknas itu ada 2 ya, semifinal 1, semifinal 2, dan grand final. Selanjutnya, buat yang bingung, intinya tuh 4 tim ini nih ya, dari juara 2 Piala Presiden, juara 1-2 qualifier, juara hero, akan diadu. Dan satu tim nanti akan bebarengan dengan juara 1 Piala Presiden Esports, yaitu adalah Bigetron Alpha, yang langsung mengikuti pelatnas. Jadi kalau pelatnas ini kayak, kalau kalian dulu inget nggak zamannya timnas yang ada Aldo, ada James, ada Acil, ada manajernya tuh kalau nggak salah Moskopa. Mereka tuh bareng gitu loh di salah satu villa. Mereka bener-bener latihan mencari 7 pemain yang nantinya bakal dijadikan timnas. Sebenarnya sistem kayak begini itu juga mungkin bakal jadi pro kontra. Kenapa bakal jadi pro kontra? Karena sebenarnya nih apa yang terjadi di sini ya kan, di pelatnas itu kan yang sebenarnya tidak kita ketahui gitu loh. Kita sebagai orang awam juga mungkin baru tahunya gara-gara video ini. Jangan-jangan kalian tahu ada Seleknas, ada pelatnas, qualifiernya juga sekarang lagi berjalan, dan nanti bakal ada yang menang gitu loh. Yang menang ya bakal lanjut untuk ke grand final, dan setelah itu mereka juga bakal lanjut untuk menuju kepada pelatnas. Jadi intinya ya, siapapun yang menang di Seleknas ini, nih yang lagi bertanding nih, yang lagi pada seru, lagi pada team fight, itu satu tim akan digabung sama Bigetron Alpha, dan mereka berdua nih 10 pemain ini akan dicari potensi terbaiknya untuk digabung menjadi satu tim dengan Timnas Indonesia. Karena kan bawa bendera ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di qualifiernya atau mungkin di informasi yang sudah ditetapkan
oleh ISF-nya itu sendiri, mereka menggunakan nation atau negara gitu loh. Dan menurut gue ini bukan pertama kalinya juga Indonesia itu mengadakan sistem pencarian timnas yang kayak begini gitu loh. Ini bukan pertama kalinya. Ini udah kalau nggak salah kedua kalinya atau ketiga kalinya semenjak yang 2019. Dan kalau misalkan teman-teman mau bilang kayak ini sistemnya kok begini, ini sistemnya kok begitu, ya mungkin kalian harus ngelihat juga sih negara tetangga ya. Sebenarnya gue pengen langsung ngeliat negara tetangga tapi tanggung karena sepertinya base udah mau hancur. Jadi kayaknya kita liatin dulu hasil untuk match yang satu ini. Karena kan siapapun yang bakal lolos di sini akan melanjutkan langkahnya menuju pelatnas ya. Dan pelatnas itu nantinya ya berarti bakal ada pelatihan khusus, entah dari coachingnya. Bahkan gue belum tahu, jujur gue belum tahu siapa coachnya. Tapi yang gue ketahui adalah kalau udah di pelatnas itu mereka dituntut untuk disiplin dengan sistem metode dan pelatihan-pelatihan fisik yang memang sudah mereka persiapkan. Kayak mungkin teman-teman pernah lihat juga waktu zamannya SEA Games itu ada mereka olahraga pagi, bangun pagi. Poin plusnya adalah kalau misalkan masuk pelatnas ya ada manajer khususnya, feeling gue ya. Feeling gue ada manajer khususnya akan mengurusi anak-anak dari dua tim ini, berarti 10 pemain dari dua tim yang berbeda, sehingga nantinya mereka akan diurus dan akan diberikan fasilitas yang sesuai dengan ya yang sudah dipaparkan ketika nanti sudah mulai masuk pelatnas gitu loh. Gue juga belum tahu nih fasilitasnya apa aja, apakah disediakan lawan scrim, apakah ada scrim internal, apakah nanti dua tim ini diambil 5 pemain utamanya gitu loh. Misalkan nih gue ambil contoh, yang menang Bigetron Alpha ya kan, 5 pemainnya tetap, 2-nya cadangannya itu dari tim yang kalahnya misalkan ya kan. Kan pelatnas cuma ada 2 tim kan, ya tim A tim B. Misalkan yang menang tim A nih, tim A 5-5-nya diambil. Nah tim B-nya itu ya jadi cadangan 2 pemain gitu loh. Atau ya bener-bener digabung gitu loh. Si roamernya tim A, gold lanernya tim B, terus junglernya tim B lagi, mid lanernya tim A. Menurut kalian lebih suka yang mana? Yang 5+2 atau yang bener-bener dicomot satu-satu? Coba tulis di kolom komentar deh sebelum kita ngelihat siapa yang menang dari pertandingan ini. Kayaknya udah mau team fight. Gue udah lama gak nge-case ya. Godiva setup, Tyrant Rage gagal, spray down dari Kabuki tidak ada yang mengenai. Bran, Savvy Crossbow triple kill. Dan sepertinya EVOS Esports akan melaju ke babak final dari Slacknas 2022. Timnas ISF Indonesia Bali. Jadi kesimpulannya buat kalian yang nanya kayak, Bang, ISF yang wakilin siapa? Ya sampai diumumkan oleh Garudaku Esi ini kita belum tahu. Yang gua tahu adalah semoga ini berjalan dengan lancar dan yang terbaiklah yang terpilih. Jadi tidak ada apapun yang bakal menjadi pro kontra baik di komunitas atau bahkan di internal dari timnasnya sendiri. Gue kalau misalkan pro kontranya di komunitas gak masalah sih. Yang penting jangan sampai pro kontranya tuh di timnasnya ini loh. Karena menurut gue para pro players itu harus ditreat sedemikian rupa agar mereka itu tidak ada yang namanya trust issue, senggol-senggolan, sehingga mereka juga mainnya nyaman. Good luck untuk Timnas Indonesia. Tenang aja buat Timnas Indonesia. Pokoknya gue bakal dukung terus Timnas Indonesia di ajang ISF Bali 2022. Dan emang gue se-Indo-Pride itu men. Next adalah sebuah live stream yang kemarin malam sempat terjadi. Dan buat teman-teman mungkin yang bingung, ini ada di YouTube-nya PBSI. Ini adalah live drawing ya. Live drawing untuk Mobile Legends Bang Bang. Dan memang kebetulan banyak banget yang terkaget-kaget. Karena memang kebetulan ini kita langsung bertemu dengan Timnas Filipina. Nah ini dia yang tadi mau gue sebutkan kan. Kita tuh sekarang udah gak pakai nama tim. Misalkan tim EVOS yang lolos atau tim Aura yang lolos. Ya Aura walaupun baru kalah kan gue jadiin contoh gak apa-apa gitu loh. Atau tim Bigetron Alpha yang lolos. Dia bakal tetap akan membawa nama timnas gitu loh. Jadi ya buat teman-teman yang bingung ini detailnya kayak gimana, gue bakal coba kasih contoh dari sini aja partisipannya ya kan. Ini partisipannya ada 8. Kebetulan diganti nih. Slovenia join karena satu dan lain hal, salah satunya Ukraine itu kan sedang ada political issue. Ya udah pasti gak bakal bisa join. Dan selanjutnya ada Namibia. Nah kebetulan sebelumnya ini bukan Namibia, Nigeria sebelumnya. Nigeria ini sedengernya gua itu kalau gak salah ada masalah di visa. Jadi akhirnya diganti sama Namibia dari African Championship. Dan untuk 3-nya ini nih yang invited, gua jujur gak tahu apa alasan dan kenapa jadi 3 negara ini yang di-invited. Karena jujur baik dari Vietnam, Kambodia, dan Philippines
ini kan memang sebelumnya mengikuti. Cuma yang lolos itu adalah Malaysia. Gue cuma penasaran sama satu negara sih, Myanmar. Apakah Myanmar nggak di-invite atau Myanmar di-invite tapi nggak join? Atau mereka lebih fokus untuk yang turnamen di internal Myanmarnya itu? Karena di Myanmar nanti tanggal 19 November kemungkinan besar gue bakal kena breakdown juga untuk turnamen tersebut. Gue juga cukup kepo sama Myanmar dan Myanmar cukup menarik perhatian gue. Tapi untuk Vietnam, Kamboja dan juga Philippines ini invited statusnya teman-teman ya. Jadi ya kemungkinan besar memang untuk beberapa negara di Asia yang ready untuk join ISF, nih udah langsung ada nih untuk bracketnya juga. Kebetulan double elimination, gue belum tahu sistemnya apakah best of 3 atau best of 5. Tapi karena ini udah double elimination, setidaknya memberikan nafas segar lah bagi kita. Jadi ya walaupun Indonesia ketemu Filipina langsung, bahasa anak-anak kolom komentar mah kayak ketemu raja terakhirnya langsung. Gua sih tetap bakal dukung Indonesia sih mau gimana pun caranya ya. Jadi sesuai bracket untuk pertandingan pertama akan ada Kamboja ketemu sama Namibia, lalu ada Malaysia ketemu sama Vietnam, Slovenia ketemu sama Argentina, Indonesia ketemu sama Philippines sesuai dengan yang sudah di drawing. Nah, ini maksud gua yang soal drawing live waktu Piala Presiden kemarin. Kan bisa jadi aset gitu loh, keren. Ya, this is the double elimination coming out from Cambodia versus Namibia, Malaysia versus Vietnam, Slovenia versus Argentina, Indonesia versus Filipina. Kayak gitu, bro. Jadi keren kan, maksudnya ada asetnya jelas, kita bisa nonton gitu loh. Ya, good luck untuk timnas Indonesia dan semoga event ISF lancar di Bali, tidak ada kendala apapun karena teman saya, the Lord of the orang dalam mountain itu bekerja di sana ya. Amin. Balik lagi ngobrolin soal pro kontra tadi, yang dimana mungkin banyak banget pro kontra soal kenapa sih kok cara ngambil pemain timnasnya ribet. Kebetulan ya, fun fact-nya di Filipina mereka juga mengambil 5 pemain top dari blacklist, lalu ditambahkan 2 pemain dari Maharlika Esports. Bang, Maharlika Esports tim apaan tuh? Tim komunitas. Wah, ini adalah sebuah tamparan besar sepertinya bagi ya anak-anak muda kita di Indonesia, karena di sana aja mereka timnasnya juga open qualifier dan ini blacklist bareng sama Maharlika yang dimana digabung. Cuma nih rentetan rosternya itu bener-bener 5 pemain blacklist, 2 pemain cadangannya nih yang bener-bener dari Maharlika. Untuk coachnya itu Boncan, dia dijelasin di sini untuk si Bulls atau Philippines itu bahwa coachnya Boncan. Jadi 5 pemain utamanya sama coachnya tuh bener-bener udah paham gitu loh gimana nanti mainnya, gimana nanti strateginya. Tinggal 2 ini nih dari Maharlika Esports yang bakal mengimbangi. Makanya tadi ada 2 opsi dan sebenarnya kalau gue disuruh milih, opsi menurut gue yang mungkin efektif adalah yang ini kalau emang mengadakan ya pelatnas gitu loh. 5 yang benar-benar dari satu tim, 2-nya cadangan. Coachnya juga kalau bisa ya dari tim yang lebih dominan gitu loh. Kenapa? Karena untuk membangun chemistry dan bekerja sama dengan para pro players yang kita tahu sendiri ini udah satu tim, udah klop, udah ngerti cara mainnya gimana, dan dengan coach yang sudah terbiasa dengan habit mereka, dengan mentalitas mereka, gimana caranya mengatinnya, itu menurut gue bisa jadi sebuah solusi ketika nantinya mereka terkena pressure di panggung. Dan ini mungkin ya POV gua, jadi gua kan ya udah lama cuy nge-coach dari tahun 2019, ini udah nggak relate sebenarnya sama coaching style sekarang. Cuma gua hanya memberikan saran sebagai warga negara Indonesia karena balik lagi gua di sini mendukung timnas Indonesia. Tetap apapun yang nantinya hasilnya akan seperti apa, nanti bakal kayak gimana prosesnya, gua sebenarnya tetap akan menghargai prosesnya. Tapi balik lagi, sekalipun gua di sini hanya menjadi content creator dan juga hanya membuat browsing ya, tapi setidaknya gue tetap akan memberikan masukan-masukan walaupun tidak didengar, gak apa-apa. Yang penting maksud gue akan menunjukkan ini loh sudut pandang gue, POV gue terhadap gimana nantinya kalau misalkan pelatnas itu diadakan dari 2 tim yang berbeda. Dan semoga apapun yang terjadi di pelatnas lancar dan nantinya timnas mendapatkan hasil yang terbaik dan balik lagi full untuk Indonesia. Amin. Kalau begitu udah sampai sini aja browsing untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Aku KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.